Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas salah satu materi matematika kelas 9, yaitu tentang kesebangunan bangun datar. Baik, setelah menonton video ini, Anda semua diharapkan dapat memahami pengertian kesebangunan bangun datar. Yang kedua, menyebutkan syarat dua bangun datar yang sebangun. Yang ketiga, menentukan panjang sisi dan besar sudut pada dua bangun yang sebangun. Baik, yang pertama, pengertian kesebangunan bangun datar. Di sini ada gambar dua kursi. Pada bagian pertama ini dua kursi yang bentuk dan ukurannya sama. Ini pada video yang lalu tentang kekongruenan bangun datar, kita sudah memahami bahwa dua kursi ini dikatakan kongruen. Kenapa? Karena bentuk dan ukurannya sama. Sedangkan pada gambar yang kedua ini memperlihatkan gambar dua buah kursi yang bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Oleh karena itu ini tidak kongruen. Nah, dua buah bangun yang bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda, itu selanjutnya disebut dengan dua buah bangun yang sebangun. Jadi ini adalah merupakan gambar dua kursi yang sebangun. Dari sini sudah ada gambaran tentang apa itu dua buah bangun yang sebangun. Kemudian yang berikutnya ini memperlihatkan dua pas foto yang bentuk dan ukurannya, yang bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda ya. Nah, karena bentuknya sama dan ukurannya berbeda, makanya kedua pas foto ini disebut sebangun ya. Ini merupakan gambar dua pas foto yang sebangun. Kalau begitu, apa pengertian dua buah bangun yang sebangun ya? Jadi sini bisa disimpulkan bahwa dua buah bangun itu dikatakan sebangun jika bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Ya, itu tentang pengertian kesebangunan dua buah bangun. Sekarang yang kedua, bagaimana syarat dua buah bangun yang sebangun? Ya. Untuk memahami syarat dua buah bangun yang sebangun ini, di sini kita punya sebuah persegi panjang yang panjangnya 3 dan lebarnya 2 ya. Kemudian persegi panjang ini kita perbesar, misalnya diperbesar 2 kalinya sehingga kita mendapatkan persegi panjang yang kedua. Karena diperbesar 2 kali berarti pada persegi panjang yang kedua ini itu lebarnya menjadi 4 satuan ya. Kemudian panjangnya 6 ya. Kemudian selanjutnya persegi panjang yang pertama ini kita kasih nama A, B, C, D. Ini persegi panjang A, B, C, D. Sedangkan persegi panjang yang kedua ini adalah persegi panjang K, L, M, N ya. Nah, sekarang kita perhatikan persegi panjang A, B, C, D dan persegi panjang K, L, M, N ini merupakan dua buah persegi panjang yang bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Oleh karena itu, persegi panjang ABCD dan KLMN disebut dua persegi panjang atau dua bangun yang sebangun. Kemudian, pada persegi panjang yang pertama ini, tadi sisi AB setelah diperbesar, dia menjadi sisi KL ya. Oleh karena itu, AB dan KL ini disebut dua sisi yang saling bersesuaian ya. Sama dengan pada waktu kita mempelajari kekongruenan. Kemudian sisi BC itu menjadi sisi LM. Oleh karena itu BC dan LM ini adalah merupakan dua sisi yang saling bersesuaian. Kemudian CD ini menjadi MN. Makanya CD dan MN adalah dua sisi yang saling bersesuaian. Yang terakhir AD itu dengan KN. Nah, sekarang masing-masing sisi yang saling bersesuaian tadi, yang saling bersesuaian ini kalau kita bandingkan, yang pertama
ini AB dibandingkan dengan KL, ini sama dengan, ya, ini 2 per 4. 2 per 4 ini kalau kita sederhanakan dapat 1/2, atau ini sama dengan 1/2. Ya, jadi sisi AB dibandingkan dengan sisi KL sama dengan 1/2. Sekarang bagaimana dengan BC dibandingkan dengan LM? Ya. Nah, BC dibandingkan dengan LM, kita di BC-nya 3, berarti 3 per 6. Ini kalau kita sederhanakan, dapat 1/2 atau 1/2. Jadi BC banding LM sama dengan 1/2. Kemudian CD banding MN. Ya. CD ini panjangnya sama dengan AB, berarti 2 per MN. MN panjangnya sama dengan KL, ya, berarti per 4. 2 per 4 ini disederhanakan dapat 1/2 atau 1/2. Yang terakhir AD dibandingkan dengan KN, ini sama dengan 3, ya, 3 per 6 atau sama dengan 1/2 atau sama dengan 1/2, ya. Jadi sini kita lihat pada dua buah bangun yang saya bangun itu semua sisi yang bersesuaian kalau dibandingkan itu menghasilkan perbandingan yang sama, ya. Jadi sama-sama 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ya. Jadi sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sudutnya? Nanti tadi sudut A itu menjadi sudut K dan ini sama besar. Jadi sudut A sama dengan sudut K. Kemudian sudut B itu sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, dan sudut D sama dengan sudut N, ya. Ya, dari sini kita lihat bahwa, ya, pada dua buah bangun yang saya bangun itu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ya. Maka dari sini kita bisa simpulkan bagaimana syarat dua buah bangun yang saya bangun, ya. Jadi syarat dua buah bangun yang saya bangun, ya, itu yang pertama tadi sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, ya. Jadi ini syarat dua buah bangun saya bangun. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan beberapa contoh. Ya, contoh yang pertama, buktikan bahwa persegi panjang ABCD dan EFGH di samping sebangun, ya. Jadi ini gambar ABCD kemudian EFGH. Yang pertama, kita harus buktikan apakah sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, ya. Kalau kita perhatikan di sini berarti sisi AB itu bersesuaian dengan EF, ya. Berarti AB per EF ini sama dengan 4/8 atau sama dengan 1/2 atau sama dengan 1/2. Kemudian BC dengan FG, ya. BC dengan FG, BC-nya 4, BC-nya 2, kemudian FG-nya 4, berarti 2/4 atau sama dengan 1/2, ini sama dengan 1/2. Kemudian CD bersesuaian dengan GH. Nah, ini sama dengan CD-nya ini 4, kemudian GH-nya 8, sama dengan 1/2 atau 1/2. Kemudian AD dengan EH, AD-nya 2, EH-nya 4, berarti 2/4 atau 1/2 atau 1/2. Ini mengenai perbandingan sisinya, ya. Kemudian bagaimana dengan sudutnya? Nanti sudut A itu sama dengan sudut E karena bersesuaian. Sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, kemudian sudut D sama dengan sudut H. Maka dari sini kita perhatikan ternyata sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, ya. Sekarang kesimpulannya, karena sisi yang bersesuaian perbandingannya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka persegi panjang ABCD dan persegi panjang FGH ini sebangun.
Kemudian contoh yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Ini gambar jajar genjang ABCD dan EFGH. Jika jajar genjang ABCD dan EFGH sebangun, pertanyaannya hitunglah panjang EF. Ya. Sekarang, karena sudah diketahui bahwa ABCD dan EFGH sebangun, berarti pasti sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Ya, dalam hal ini berarti nanti AB itu bersesuaian dengan EF. Ya. Kemudian BC bersesuaian dengan FG. Berarti nanti AB per EF itu sama dengan BC per FG. Ya. Sekarang berarti AB tadi 21, menjadinya AB 21 per EF. EF-nya belum diketahui karena kita mencari EF di sini. Ini sama dengan BC, BC-nya 9 per FG, FG-nya 3. Kita dapatkan 21 per EF sama dengan 9 per 3. Ya. Kalau kita dapatkan perbandingan seperti ini, nanti selanjutnya kita kali silang. Ya, nanti EF kali 9, dapat 9 EF, itu sama dengan 3 kali 21. Jadi 9 kali EF sama dengan 9 kali EF, itu sama dengan 3 kali 21. Jadi kali silang. 9 kali EF sama dengan 9 EF, 3 kali 21 sama dengan 63. Berarti EF ini sama dengan 63 per 9 sama dengan 7. Berarti panjang EF itu 7 cm. Kemudian soal yang berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Yang memperlihatkan trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Nah, jika trapesium ABCD dan PQRS ini sebangun, pertanyaannya tentukanlah panjang BC dan RS. Ya. Jadi BC-nya yang ini, kemudian RS-nya yang ini. Ya, baik. Sebelum kita mencari panjang BC dan RS, pertama harus diketahui bahwa karena kedua trapesium ini sebangun, otomatis sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ya. Yang pertama, kita cari panjang BC, baru kita pakai perbandingan ini. AB itu bersesuaian dengan PQ, kemudian BC bersesuaian dengan QR. Ya, berarti nanti AB per PQ, ya AB per PQ itu sama dengan BC per QR. Ya. Nanti AB-nya 6 diganti 6 di sini. Kemudian PQ-nya 9. Ya, BC-nya belum diketahui, ini yang dicari per QR ya. QR-nya di sini 12. Ya, kita dapatkan 6 per 9 sama dengan BC per 12. Sama dengan soal sebelumnya, kemudian kita kali silang. Berarti nanti BC kali 9 atau 9 kali BC sama dengan 6 dikali 12. Dikali silang. Ya. Nah, 9 kali BC sama dengan 9 BC. Kemudian 6 kali 12 itu sama dengan 72. Berarti 9 BC sama dengan 72. Maka BC sama dengan 72 per 9 sama dengan 8 cm. Kemudian yang berikut, bagaimana mencari panjang RS? Ya, berarti nanti RS ini bersesuaian dengan CD. Ya, maka di sini kita pakai perbandingan tadi AB per PQ ya sama dengan CD per RS. Ya. AB-nya tadi 6 per 9, PQ-nya 9 sama dengan CD. CD-nya 10 per RS. Ya, kita dapat 6 per 9 sama dengan 10 per RS. Sama dengan tadi kali silang, jadi 6 kali RS sama dengan 9 kali 10. 6 kali RS sama dengan 9 kali 10. 6 kali RS sama dengan 6 RS sama dengan 90. Jadi 6 RS sama dengan 90, maka RS-nya sama dengan 90 per 6 sama dengan 15 cm. Ya, kemudian contoh yang terakhir, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Ya. Jika trapesium ABCD dan PQRS sebangun, hitunglah nilai A, ya, nilai A, nilai B, dan nilai C. Ya. Jadi yang pertama, karena diketahui kedua trapesium sebangun, berarti
kedua sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama ya. Jadi sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Yang bersesuaian yang mana itu? Yang pertama itu AB dengan QR. Kemudian BC ini dengan PQ. CD dengan PS. Kemudian AD itu dengan RS ya. Ini. AB per QR itu sama dengan BC per PQ sama dengan CD per PS sama dengan AD per SR. Yang pertama bagaimana mencari nilai A ya. Untuk mencari nilai A ini kita tidak gunakan keempat perbandingan ini, cukup kita gunakan 2 perbandingan saja. Sekarang yang digunakan yang mana? Yang pertama ditanyakan A, berarti ini A ini kan panjang AD, berarti pertama ini AD per SR ya. AD per SR ini kita pakai perbandingan AD SR dengan CD per PS. Kenapa CD per PS? Karena di sini CD-nya diketahui, kemudian PS-nya juga diketahui, SR-nya juga diketahui, tinggal kita cari AD. Kita tidak bisa pakai AD per SR dengan BC per PQ. Kenapa? Karena di sini kan BC-nya juga belum diketahui ya. Jadi dalam satu perbandingan tidak boleh ada dua yang tidak diketahui ya. Jadi ini untuk mencari nilai A kita pakai ya CD per PS sama dengan AD per SR ya. Jadi CD per PS sama dengan AD per SR. Tadi CD-nya sama dengan 6, kemudian PS-nya 9. Berarti 6 per 9 sama dengan AD, AD-nya tadi A per SR, SR-nya 12. Jadi 6 per 9 sama dengan A per 12. Ya, untuk mencari A kita kali silang di sini. Jadi pertama 9 kali A sama dengan 6 kali 12. Atau 9A sama dengan 6 kali 12 72. Maka A-nya sama dengan 72 per 9 sama dengan 8 cm. Jadi kita dapatkan nilai A-nya 8 cm. Kemudian untuk mencari nilai B, berarti kita gunakan perbandingan. Karena B ini panjang BC, berarti BC per PQ ya. BC per PQ dengan CD per PS ya. Kenapa CD per PS lagi? Karena CD diketahui, PS juga diketahui ya. Jadi BC per PQ sama dengan CD per PS ya. BC-nya B, kemudian PQ-nya 18. Jadi B per 18 sama dengan CD tadi 6, PS-nya 9. Jadi B per 18 sama dengan 6 per 9. Nanti dikali silang. Ini 9 kali B sama dengan 6 kali 18. Ya ini. Atau 9B sama dengan 108. B sendiri sama dengan 108 per 9 itu sama dengan 12 cm. Jadi kita sudah dapatkan nilai B 12 cm. Sekarang yang terakhir nilai C. C ini adalah panjang sisi QR. Berarti kita cari ini. Berarti kita gunakan ini AB per QR ya. Per AB per QR itu sama dengan CD per PS. Jadi kita gunakan CD per PS lagi. Kenapa? Karena lebih gampang. Nilai sudah diketahui. Tetapi kalau kita pakai AD per SR bisa juga karena tadi AD-nya sudah dapat ya. Dapat A tadi. Untuk lebih mudahnya kita gunakan CD per PS lagi sehingga kita dapatkan AB per QR sama dengan CD per PS. Ya. AB-nya 10 per QR ya, QR-nya sini C sama dengan CD 6 PS 9. Jadi 10 per C sama dengan 6 per 9. Nanti dikali silang 6 kali C sama dengan 9 kali 10 ya. Ini sama dengan 6C. 6C sama dengan 90. C sama dengan 90 per 6 sama dengan 15 cm. Maka kita dapatkan di sini nilai A 8 cm, nilai B 12 cm, dan nilai C 15 cm. Baik, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.